Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rembuknya Wong Magelang. Menyambung tadi apa yang kita obrolkan, Pak Lutfi. Banyak media-media yang kemudian meliput dan juga pakar-pakar yang mencoba mengkritisi begitu dengan isu-isu yang saat ini ada di kehidupan di bangsa kita, di mana tertangkapnya itu bukan hanya hari-hari di bulan Desember, peringatan-peringatan penting gitu, momen-momen penting, tetapi juga memang momen penting yaitu pilkada serentak yang dilakukan di Indonesia. Bagaimana itu dikaitkan kemudian Pak Lutfi? Ya, pilkada ini momen yang cukup serius untuk memberikan penanda bahwa demokrasi di Indonesia ini berjalan gitu ya. Ya. Kita tidak bicara tentang kedalaman berdemokrasi dulu atau kualitas berdemokrasi gitu ya. Betul, Tetapi betul. Bapak? Ya. Apakah kemudian ada kasus korupsi, apakah ini juga menjadi bagian penting dari circle gitu ya, circle penyiapan dana dan seterusnya. Nah, ini memang belum ada sebuah riset gitu ya, yang di dalam ini yang kemudian itu berimplikasi terhadap circle ekonominya. Nah, ini memang belum ada, tetapi mengacu kepada hasil-hasil riset masa lalu gitu. Bahkan dalam pilkada itu di beberapa riset yang terjadi itu memang kandidasi itu dimulai dari proses kandidasi gitu ya, kandidasi dari calon gitu. Nah, biasanya itu kan berjenjang Mbak ya, berjenjang mulai dari tingkat lokal, di lokal pun itu berjenjang di tingkat apa istilahnya cabang gitu ya, cabang atau daerah, lalu kemudian wilayah, lalu kemudian ke DPP gitu ya. Nah, ketika masuk ke DPP saya pikir di situ juga ada terjadi kesepakatan politik. Saya meyakini itu akan terjadi kesepakatan ketika misalnya si A dicalonkan di sini, si B dicalonkan di sini dan seterusnya. Saya pikir di situ akan ada kesepakatan politik dan akan dibangun strategi-strategi bagaimana dua hal penting menurut saya yang saya lihat. Pertama, itu berkaitan dengan eksistensi partai politiknya, bagaimana dia tetap bisa meraih dukungan kepada publik, karena proses-proses elektoral di daerah itu akan berkontribusi terhadap proses elektoral di tingkat nasional ketika proses pemilu dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang berbahaya menurut saya, itu adalah proses elektoral yang dilakukan baik di daerah maupun di nasional itu. Nah, khususnya di pilkada ini berhimpit gitu ya, berhimpit dengan modal. Nah, ketika berhimpit dengan modal, nah ketika proses dari cabang sampai ke pusat, nah itu kan disinyalir gitu kan, disinyalir harus menyiapkan dana kampanye sekian. Nah, ini kan berbahaya sekali kalau kemudian itu betul-betul terjadi gitu, lalu kemudian ini menang si calon tersebut, maka ini akan melakukan semacam recovery fund gitu ya, fund recovery bagi seorang calon gitu lah. Itu kan kemudian dalam bentuk macam-macam gitu. Nah, kalau itu yang terjadi di dalam proses pilkada ini, nah ini betul-betul membahayakan bagi anggaran-anggaran daerah atau APBD itu, karena ini akan memberikan proyek-proyek tertentu yang kemudian ini menjadi circle baru di dalam proses pembangunan 5 tahun ke depan ketika si calon itu terpilih, dan ini berbahaya sekali. Iya, betul. Ya, apapun itu kita berharap bisa berjalan. Ini sangat kompleks sekali ya Pak Lutfi, kayak rentetannya, perintilannya itu. Kembali berbicara tentang daerah Pak Lutfi. Kalau kita berbicara tentang korupsi, memang karena Komisi Pemberantasan Korupsi itu nasional, ada di Jakarta, pusat begitu. Nah, kemudian ranahnya ke daerah itu seperti apa menurut Pak Lutfi? Apakah ini hanya bersifat sepertinya hanya di hulu saja, tetapi bagaimana dengan tentu ada tindak korupsi juga di daerah-daerah, mungkin menurut kajian-kajian atau yang sempat Pak Lutfi melakukan riset, tentu saja ya di daerah-daerah. Dan itu bagaimana caranya KPK bisa menjangkau ke daerah juga. Sempat juga beberapa kajian menyebutkan harusnya ada KPK di daerah-daerah juga begitu. Ya,
Ada KPK di daerah. Saya belum melihat urgensinya ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian KPK ini bisa mengkoordinasi gitu ya, bukan hanya sebatas mensupervisi lembaga-lembaga kasus-kasus yang ada, tetapi mengkoordinasi. Dan tidak perlu itu kan menjadi besar sekali budgetnya kalau kemudian di daerah-daerah harus ada gitu ya. Nah, di 2 periode yang lalu, kira-kira mungkin sekitar 8 tahunan yang lampau, pernah kita melakukan sebuah studi, lalu juga kita juga sudah sampaikan kepada pimpinan di KPK, baik itu di Surabaya ketika ketemu maupun di Jakarta. Nah, yang kita sampaikan itu adalah mengefektifkan kinerja kepolisian daerah dan kejaksaan tinggi. Nah, satu, bisa saja bagian daripada kampanye tentang gerakan anti korupsi, bisa saja per triwulan atau per semester KPK mengajak Kejaksaan Tinggi ataupun Polda gitu ya, untuk membuka layanan pengaduan di daerah-daerah dalam rentang waktu tertentu tentunya. Itu harus diatur peraturannya kira-kira seperti apa, SOP-nya kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, sehingga ini juga memberikan efek kepada Kejaksaan Tinggi maupun kepada kepolisian di daerah, bahwa mereka juga dilibatkan dan mereka juga menjadi bagian penting menjadi motor daripada gerakan anti korupsi ini. Nah, ini yang belum pernah dilakukan. Nah, itu dibuka saja daerah-daerah itu diajak dilakukan per 3 bulan sekali, diumumkan kepada publik bahwa misalnya di Jawa Tengah bertempat di Kejaksaan Tinggi ataupun di kepolisian daerah, KPK membuka laporan, menerima laporan dan tidak mempersulit gitu ya, tidak mempersulit. Memang betul sudah ada via email dan seterusnya. Tetapi kalau langsung bertemu, memberikan ini dan seterusnya, itu masyarakat lebih percaya dan lebih mudah gitu ya, meskipun juga sudah ribuan lewat email dan seterusnya. Tetapi ini juga perlu dilakukan karena ini merupakan bagian daripada edukasi gitu ya. Nah, termasuk juga mungkin bisa dibagi zona gitu ya di Indonesia ini, di zona timur, zona tengah, zona barat dan seterusnya gitu ya. Nah, ini harus dibuka gitu ya. Prinsipnya adalah mengajak institusi-institusi penegak hukum lainnya untuk terlibat memimpin proses-proses pemberantasan korupsi melalui penerimaan pengaduan atau laporan dari masyarakat. Ini yang belum dilakukan. Jadi urgensi untuk KPK di daerah saya pikir belum, selama masih ada kepolisian di daerah dan di Kejaksaan Tinggi. Ya. Selama fungsi tersebut masih dilakukan ya, fungsi kontrol tersebut mungkin. Pak Lutfi, terakhir apa yang mau disampaikan kepada masyarakat secara luas begitu terkait juga Hari Anti Korupsi dan juga di mana koruptor merupakan pelanggar HAM berat begitu. Silakan. Ya, kita bersama-sama sebagai warga negara yang sangat mencintai Republik ini. Pertama, kita berpesan kepada publik. Nah, mestinya biasanya kan pemimpin yang berpesan kepada rakyat gitu ya. Rakyat selalu mengingatkan kepada pemimpin, satu, itu harus betul-betul menjaga keadapan di dalam politik. Karena itu menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, dirinya sebagai pemimpin itu. Yang kedua, kita tidak perlu takut, masyarakat publik di Indonesia ini tidak perlu takut ketika ada kasus-kasus korupsi, mulai level apapun. Saya pikir jalur-jalur hukum ataupun mekanismenya yang perlu dilaporkan itu bisa dilakukan. Nah, selama ini publik itu kan merasa jengah gitu ya, merasa takut untuk melaporkan kasus korupsi karena ketika melaporkan khawatir dijadikan saksi, dijadikan ini dan seterusnya. Nah, saya pikir KPK itu melalui kepolisian, melalui kejaksaan. Nah, ini harus mengedukasi publik dan memberikan penjelasan yang detail, kira-kira seperti apa pelaporan, mana yang berdampak sebagai saksi dan seterusnya. Jadi harus dijelaskan sebagai laporan korupsi atau sebagai pengaduan atau pemberian informasi. Nah, ini mestinya disampaikan dengan lugas oleh KPK sebagai institusi yang punya mandat kuat di Indonesia. Karena kalau hanya semata seperti sekarang kampanye dalam ruang-ruang seminar, dalam ruang-ruang publik,
dalam bentuk baliho dan seterusnya. Saya Betul, pikir betul, harus dirubah betul. caranya, dirubah Betul, strateginya. betul. Termasuk juga pers-pers lokal, media-media di daerah masing-masing. Nah ini kan harus diajak mestinya. Nah selama ini masih sentralistik gitu ya, sentralistik. Nah saya pikir butuh informasi yang cukup bagi masyarakat di daerah, karena masyarakat di daerah itu mulai ada kedekatan dengan medium-medium gitu ya, ada media-media yang berdekatan dengan dia, berdekatan dengan mereka, itu menjadi rujukan bagi dia. Mungkin itu kita yang bisa saya sampaikan. Terima kasih terhadap teman-teman di Magelang TV ini. Terima kasih banyak Pak Lutfi atas waktunya. Semoga ada kesempatan lagi untuk berbincang lagi. Sampaikan salam untuk keluarga dan selamat bertugas. Itu dia pemirsa obrolan yang menarik bersama Pak Lutfi dengan tema kita hari ini. Tentu saja kita perlu waspada dan juga jangan sampai jengah, jangan sampai agar Anda lelah juga untuk mengadu jika ada hal-hal yang sekiranya patut Anda adukan. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa. Terima kasih banyak Pak Lutfi sudah sangat membantu. Oke. Pak Sodik Sami-sami. yang perjalanan juga Selalu. ke Jogja, Bapak juga sehat, keluarga sehat-sehat. Ini yang paling penting sekarang, sehat-sehat. Siap-siap, nanti saya sampaikan. Ya. Pak Muhammad. Oke, matur nuwun, Mbak. Salam kenal. Oke, salam kenal. Monggo, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.